Pada video kali ini, kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk OGIF. OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. OGIF ada dua, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif. OGIF positif adalah data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah frekuensi kelas tersebut ditambah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut. Untuk menyajikan data dalam bentuk OGIF positif, terdapat beberapa langkah, yaitu 1. Cari batas atas kelas pada setiap kelas. 2. Cari frekuensi kumulatif kurang dari. 3. Buat sumbu datar, yang berisi skala berupa batas atas semua kelas dan batas bawah kelas pertama, dan sumbu tegak, yang berisi skala berupa frekuensi kumulatif kurang dari. 4. Buat titik yang menghubungkan tiap batas atas dengan frekuensi kumulatif kurang dari. 5. Hubungkan titik-titik dengan garis, serta hubungkan juga garis ke batas bawah kelas pertama. Diketahui hasil nilai matematika siswa kelas 12 yaitu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat OGIF positif yaitu mencari batas atas dan frekuensi kumulatif kurang dari untuk setiap kelas. Kita cari terlebih dahulu batas atasnya. Nah, untuk kelas pertama ini batas atasnya 49,5. Yang ini 59,5. Yang ini 69,5, 79,5, 89,5, 99,5. Cara mencari batas atasnya seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, kemudian kita cari frekuensi kumulatif kurang dari. Sesuai penjelasan, frekuensi kumulatif kurang dari itu cara mencarinya jumlah dari frekuensi tersebut ditambah jumlah dari frekuensi sebelumnya. Nah, untuk di kelas pertama ini, frekuensinya kan 4. Nah, frekuensi di kelas sebelumnya nggak ada, berarti ditambah 0, sama dengan 4. Berarti di sini 4. Untuk di kelas kedua, frekuensinya kan 6. Ditambah frekuensi kelas sebelumnya 4. Jadi tambah 4. Sama dengan 10. Jadi di sini 10. Untuk di kelas ketiga, frekuensinya kan 10. Ditambah jumlah dari frekuensi kelas sebelumnya 10. Jadi sama dengan 20. Jadi di sini 20. Ini kelas keempat, frekuensinya 4. Ditambah jumlah frekuensi kelas sebelumnya 20. Jadi sama dengan 24. Ini 24. Kelas kelima, frekuensinya 4. Ditambah jumlah frekuensi kelas sebelumnya 24. Jadi sama dengan 28. Ini 28. Ini kelas terakhir, frekuensinya 2. Ditambah jumlah frekuensi kelas sebelumnya ada 28. Jadi sama dengan 30. Ini 30. Jadi inilah frekuensi kumulatif kurang darinya. Langkah selanjutnya yaitu membuat sumbu datar dan sumbu tegak.
Di sini saya sudah buat sumbu datar. Sumbu datarnya itu skalanya berisi batas atas tadi. Dan yang pertama ini skalanya yaitu batas bawah kelas pertama. Kemudian untuk sumbu tegak, skalanya itu berasal dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sekarang kita tinggal membuat grafiknya dengan cara memasangkan batas atas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Ini frekuensi kumulatif kurang darinya 4, batas atasnya 49,5. Kita buat di sini 4, di sini 49,5. Jadi titiknya di sini. Kemudian frekuensinya 10, batas atasnya 59,5. Di sini. Kita lakukan juga untuk kelas-kelas yang lain. Setelah membuat titik-titiknya, langkah terakhir yaitu menghubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Menghubungkan titik-titiknya. Kita hubungkan juga garis tersebut ke batas bawah kelas pertama. Inilah grafik ogive positif yang terbentuk. Ogive negatif. Ogive negatif adalah data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari untuk suatu kelas adalah frekuensi kelas tersebut ditambah jumlah frekuensi semua kelas setelah kelas tersebut. Untuk menyajikan data dalam bentuk ogive negatif, terdapat beberapa langkah, yaitu 1. Cari batas bawah kelas pada setiap kelas. 2. Cari frekuensi kumulatif lebih dari. 3. Buat sumbu datar, yaitu berisi skala berupa batas bawah semua kelas dan batas atas kelas terakhir, dan sumbu tegak berisi skala berupa frekuensi kumulatif lebih dari. 4. Buat titik yang menghubungkan tiap batas bawah dengan frekuensi kumulatif lebih dari. 5. Hubungkan titik-titik dengan garis, serta hubungkan juga garis ke batas atas kelas terakhir. Diketahui hasil nilai matematika siswa kelas 12 disajikan dalam tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Untuk mencari ogive negatifnya, kita harus mencari batas bawah dan frekuensi kumulatif lebih dari terlebih dahulu. Kita cari terlebih dahulu batas bawah dari tiap-tiap kelas. Cara mencarinya seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Ini batas bawahnya 39,5. Yang ini 49,5. Ini 59,5. 69,5.
79,5, 89,5. Nah, itulah batas bawahnya. Kemudian kita cari frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari ini didapat dari jumlah frekuensi kelas tersebut ditambah jumlah dari frekuensi kelas setelahnya. Kita cari dulu untuk yang kelas pertama. Ini kan frekuensinya 4. Ditambah jumlah frekuensi setelah kelas ini ada 26. Jadi sama dengan 30. Jadi sini 30. Dan untuk kelas kedua, frekuensinya 6. Ditambah jumlah frekuensi setelahnya ada 20. Jadi sama dengan 26. Untuk kelas ketiga, frekuensinya 10. Ditambah jumlah frekuensi kelas setelahnya ada 10. Jadi sama dengan 20. Dan kelas keempat, frekuensinya 4. Ditambah jumlah frekuensi setelahnya 6. Sama dengan 10. Untuk kelas kelima, frekuensinya 4. Ditambah jumlah frekuensi setelahnya 2. Jadi sama dengan 6. Yang terakhir, frekuensinya 2. Ditambah jumlah frekuensi setelahnya tidak ada kan? Berarti 0. Jadi sama dengan 2. Langkah selanjutnya yaitu membuat sumbu datar dan sumbu tegak. Di sini saya sudah buat sumbu datarnya. Sumbu datar ini berisi skala yaitu batas bawah dari kelas ini. Dan yang terakhir yaitu batas atas dari kelas terakhir. Kemudian sumbu tegak. Sumbu tegak ini skalanya berasal dari frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, sudah kita buat itu. Selanjutnya yaitu kita tinggal menggambar grafiknya dengan cara kita buat titik-titik yang menghubungkan batas bawah dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kita mulai dari yang kelas pertama. Ini kan frekuensi kumulatif lebih darinya 30. Batas bawahnya 39,5. Jadi di sini titiknya. Ini titiknya. Yang ini 26 dengan 49,5. Lakukan juga untuk kelas-kelas yang lain. Setelah terbentuk titik-titiknya, kita hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Dari sini hingga ke sini. Dan kita hubungkan juga garis ke batas atas kelas terakhir di sini. Inilah grafik ogif negatif yang terbentuk.